Kita itu adalah manusia yang diberikan roh dari Tuhan. Jadi kalau kita satu roh dengan Tuhan, saya yakin semuanya akan beres. Oke, amin. Mari, musik. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, yang Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Mari angkat tanganmu, tepuk tangan di atas kepala. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila ada bersamaku, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Haleluya. Katakan haleluya. Mari semangat lebih lagi, berikan suaramu yang terbaik. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai terbaikmu siang ini. Haleluya. Haleluya. Saya masih melihat ada yang menyanyi untuk Tuhan masih cuman seperti ini saja. Di sini tidak ada batasan, bila Bapak Ibu mau menyanyi bahkan sampai ke depan pun, menari dengan penari diizinkan. Jadi jangan batasi apapun. Kau yang mau menari buat Tuhan, mari beri yang terbaik hari ini. Sebab kita tahu, kita ini adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin saudara-saudara. Oke, lebih dari pemenang.
pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Siapa di pihak kita? Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Libatkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari amini saudara-saudara, kita lebih daripada pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Libatkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. One, two, haleluya. Libatkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-soremu yang terbaik. Sudah tidak ada yang mengantuk, saudara-saudara? Amin, haleluya. Siap terima sesuatu yang lebih baru lagi, sesuatu yang fresh dari Tuhan? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, mari Tuhan, kuasai kami Tuhan. Di sesi yang kedua ini Tuhan, kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa Tuhan, akan membongkar dalam hidup kami. Dan akan muncul sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan, yang akan muncul dan berbuah lebat Tuhan dalam hidup kami. Kuasai setiap kami Tuhan Roh Kudus, mari Tuhan, berbicara lebih lewat hamba-Mu ini Tuhan. Dan semua yang percaya katakan, amin. Testing. Kasihan. Kasih tepuk tangan dong buat anak-anak gadis ini. Enggak gadis lagi kali ya? Wanita-wanita ini ya.
Ini mic-nya saya taruh di sini supaya jangan jatuh, gimana caranya? Shalom, kasih tangan dong. Senyum dong kanan kiri. Oke. Udah oke ya mic-nya ya. Kasih tepuk tangan nih buat tim sound system ya. Baik, tadi slide yang 4 modus itu ya. Dikecilkan sedikit Pak, volumenya akan oke. Nah teman-teman, salah satu kebohongan yang saya dulu pernah kena. Zaman tahun 90 awal itu saya belajar pelepasan dari seorang hamba Tuhan namanya Win Worley. Win Worley itu gendutnya minta ampun. Ya mungkin 150 kiloan gitu ya. Itu Indonesia baru belajar pelepasan. Diajarin, kalau ngusir setan mesti nanya dulu nama setannya. Saya dulu waktu bertobat tahun 80 ya nggak ngerti nama-nama setan gitu. Diusir-usir aja. Tapi karena pengaruhnya Win Worley, kita ikut-ikutan. Jadi setiap kali kita ada pelayanan, nanya, nama lu siapa? Setan itu ngaku, A. Jadi kita bilang ini, setan A keluar, A. Karena A bunyinya A gitu ya. Terus mau dia, sekarang siapa? B. Setan B keluar, B. Kadang-kadang sampai berjam-jam. Lama-lama saya kepikiran, emangnya saya ketua kelas? Lama-lama saya kepikiran loh. Ini jangan-jangan saya dibohongi nih. Setan sih keluar, tapi cuan dia. Akhirnya saya bilang sama teman saya, Edilio, Ed, kita bikin percobaan, Ed. Kalau nanti ada order lagi ngusir setan, kita bikin lain. Jadi begitu ada orang datang kerasukan setan, kita layanin. Saya bilang gini, setan, aku tak tanya kau namanya siapa. Dan sekarang saya usir kamu keluar, enggak satu-satu, barengan. Dalam nama Yesus keluar, 5 menit kelar loh. Bertahun-tahun saya rugi. Setan keluar enggak? Keluar, tapi dia ambil untung. Bilang sama sebelahnya, jangan biarkan, kasih untung. Loh setannya keluar sih memang, menang juga. Tapi dia butuhnya apa? Bilang sama sebelahnya, energi. Dia butuhnya apa? Energi, itu yang dia mau. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Kita ini seringkali membesar-besarkan setan. Jadi mulai sekarang jangan jadi power bank. Siapa yang mau berhenti jadi power bank? Jangan cerita-cerita setan kebanyakan. Ya, setan tuh kayak kecoa kita injek lah. Normal. Karena mungkin dari kecil, kayak saya dari kecil ditakut-takutin oleh mbak saya. Anak saya yang pertama, saya nggak takut-takutin lagi. Sekarang kalau binatang apa aja ditangkap sama tangan dia. Jadi kalau ada kecoa saya panggil anak pertama. Ringan. Kenapa? Karena nggak pernah ada file di sini. Ya, tapi anak saya kedua ditakut-takutin sama kakaknya. Jadi anak kedua saya takut kecoa sama kayak bapaknya ya. Jadi teman-teman, itulah akibat file yang kita tanam di kepala, itu mempengaruhi kita ya. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke yang keempat. Kita lompat dulu ya. Memberontak kepada ordo. Di dalam alam semesta yang Tuhan ciptakan ordo. Ordo itu urutan, order. Order itu ordo, order, urutan. Salah satunya Paulus berkata, kepala dari Kristus adalah Allah. Maksudnya Allah Bapa. Ya. Dan kepala dari laki-laki adalah Kristus. Dan kepala dari perempuan atau wanita adalah laki-laki. Ini bukan berarti laki-laki lebih tinggi dari wanita, bukan. Tapi memang ada ordo. Allah Bapa dengan Allah Kristus, Allah Anak, Allah Putra setara. Tapi dibuat ordo sama Bapa.
Nah, di sini seringkali salah tafsir masuk ke teologi yang Yesus only lah, apa ya, bahwa Bapa itu Allah, Yesus Allah yang kurang kualitasnya, yang jadi saksi Yehova, dan ada teman kita juga percaya itu ya. Itu karena dia nggak bisa bedakan antara person of God sama ordo. Kita laki-laki dan wanita, suami istri, setara, makanya tulang rusuk. Tapi tetap ada ordo. Ordo itu artinya apa? Ya dia kepala. Siapa yang setuju suami adalah kepala keluarga? Iyalah. Walaupun setara. Artinya apa? Artinya biar bagaimanapun ibu sebagai istri harus menghormati suami. Saya pengen dengar wanita atau pria nih yang bilang amin. Nah, sama seperti Kristus menghormati Bapa, luar biasa loh. Kristus mempraktekannya. Aku tidak melakukan dari diriku, tetapi aku lakukan yang aku lihat Bapakku lakukan. Ordo. Apapun yang aku katakan itu bukan datang dariku, tetapi apa yang aku dengar dari Bapa. Ordo. Ya, nah, ini adalah gambaran yang luar biasa. Dan Kristus kepala dari suami, suami kepala dari istri. Ya, nah memberontak kepada ordo ini adalah donatur besar-besaran energi. Itu sebabnya nggak usah heran di dunia ini anak-anak muda berontak sama orang tua. Itu dalam rangka pengumpulan energi yang setan butuhkan. Non-Kristennya diambil, yang Kristen lebih gemuk-gemuk diambil juga. Apalagi Kristen karismatik yang gemuk banget. Yang rajin bahasa lidah, woi gemuk banget. Setan sayang sama donatur-donatur itu. Anda jangan pikir setan musuhan sama Anda. Dengarkan baik-baik. Kita seringkali pikir setan musuhan sama kita. Setan musuhan sama Tuhan. Kita sapi perahnya. Nanggap? Power banknya. Kecuali Anda mulai berhenti jadi donatur, setan mulai benci dengan Anda. Nah, ordo, suami gak hormat sama Kristus, gak taat, melanggar firman, ordo dilanggar. Istri gak hormat sama suami, ordo dilanggar. Anak gak hormat sama orang tua, ordo gak dilanggar. Anda di dalam sebuah institusi gak hormat sama pemimpinmu, ordo dilanggar. Bagaimana dengan pemerintahan? Sama. Boleh gak kita gak setuju sama suami? Boleh, lakukan dengan hormat. Jangan berontak. Boleh gak kita gak setuju sama presiden? Boleh, lakukan dengan hormat. Gak usah teriak-teriak kursi. Lakukan dengan respect. Lakukan dengan hormat. Boleh gak kita gak setuju sama gembala kita? Boleh, lakukan dengan hormat. Sama orang tua kita yang ngajar salah, boleh gak? Boleh aja Pak. Tapi lakukan dengan santun dan hormat. Setuju? Setuju kita. Gak setuju itu bukan berarti gak boleh, boleh. Tapi jangan berontak. Gak sopan, gak boleh. Karena itu nyumbang. Termasuk kita melanggar Tuhan, gak percaya sama Tuhan itu ordo, itu melawan ordo juga. Ya, nah Bapak Ibu, ini nomor 1 dan nomor 4 rada mirip-mirip lah. Percaya kepada kebohongan. Hawa itu percaya kepada kebohongan. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan bisa melihat. Emang Hawa gak bisa melihat? Dari awal juga udah ngelihat. Kalau kamu makan, kamu akan serupa dengan Tuhan. Emang Hawa diciptakan tidak serupa? Serupa, jadi janjinya bohong, itu janji bodong. Itu promosi bodong.
nggak ada nilai tambah. Tapi Hawa percaya loh sama kebohongan. Bapak Ibu, hati-hati. Setan itu mencuri dengan cerdik. Itu sebabnya mari kita selidik firman Tuhan, baca. Saya senang ya, Krisman Usama bilang, Yesus aja diujinya pakai firman, padahal dia sang firman. Anda jangan pikir Anda nggak diuji dengan firman. Dan melesetnya dikit-dikit. Kamu kan anak Allah, lemparkan tubuhmu. Kan nanti ada malaikat yang menopangmu. Wah, itu jangan pikir ujian ringan itu buat Yesus. Itu ujian maha berat Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini Anda mau mulai baca dan belajar. Dan jangan cuma dengar. Baca sendiri, belajar sendiri supaya Anda paham. Ini mengenai masalah ini saya 20 tahunan saya ngulik, saya baca, saya periksa semua teologi, saya buku tafsiran, saya cek supaya kita pasti bahwa firm. Jadi kalau saya nggak pakai banyak ayat supaya enak nyampeinnya. Tapi kalau nanti ada yang nggak setuju silakan datang sama saya, kita bisa mulai berdiskusi. Ya. Nah hari ini saya mau lanjutkan tentang bagaimana kita reveal. Nanti yang 2 dan 3 kita sambung supaya nggak bosan ya. Kita udah bicara tentang menjaga diri jangan jadi donatur. Sekarang kita belajar bagaimana kita refill, bagaimana kita recharge. Saudara mau? Kita lagi belajar gimana ngisinya ya. Oke, Bapak Ibu kita lihat slide nomor 9. Setiap makhluk butuh isi ulang. Sampai sini setuju nggak? Butuh isi ulang. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita ngisi ulang? Silakan slide berikut. Kalau handphone cari sumbernya. Slide nomor. Oh iya, benar. Saya salah. Jadi kita perlu isi ulang. Kenapa? Karena kita bisa lapar, bisa lowbat. Kalau energi materinya sudah habis, lowbat, ada cirinya. Kalau ibu, tadi yang paling heboh, kalau lapar cirinya apa Bu? Oh, enggak ciri di dalam badan rasanya apa? Itu kan responnya, kucuk gitu. Oh ibu, meriang, lemas. Ibu, perutnya berbunyi. Kalau saya kaki lemes, pusing ya. Oke. Sejak umur bapak dan ibu tahu kalau lapar itu kayak gitu? Anda tahu nggak sejak bayi kita udah pinter loh. Begitu lapar, belajar dari siapa? Nggak belajar dari siapa loh kita. Jadi saya nggak usah ajarin ya, Anda udah pandai. Kalau lapar cirinya ada tanda-tandanya terus nangis. Supaya langsung makan. Jadi saya nggak usah kasih ceramah ini. Kita langsung masuk slide berikut. Kalau lapar spiritual, lapar rohani, ciri-cirinya apa? Nah ini, ibu, yang heboh kedua tadi, heboh terakhir. Iya benar. Apa Bu cirinya? Lapar rohani. Gelisah. Kalau lapar beneran nggak gelisah? Iya, gelisah. Oh, tapi lapar rohani? Gelisah. Gelisah juga sama. Tidak ada apa ya? Tidak ada yang mengendalikan, Tidak ada sukacita. Oke. Ibu, mudah emosi. Bapak yang baju putih, Pak. Kalau lapar rohani cirinya apa? Hah? Tidak damai sejahtera. Oke, slide berikut. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Dengerin, lihat sini. Kalau energi materi dipakai untuk beroperasi secara materi. Ya. Energi spiritual, energi rohani dipakai untuk beroperasi secara rohani. Anda tahu nggak? Untuk sukacita itu butuh energi. Untuk damai sejahtera itu butuh energi. Untuk mengampuni butuh energi. Untuk rendah hati butuh energi nggak? Untuk murah hati?
Sekarang Anda ngerti ya? Untuk Anda merenungkan firman butuh energi nggak? Nah kalau nggak ada energinya bisa nggak kita merenung? Nggak bisa. Kalau nggak ada energinya bisa mengampuni nggak? Bisa murah hati? Bisa rendah hati? Bisa sukacita? Nah jadi sebenarnya ciri dari lowbat rohani, Anda tidak bisa beroperasi dalam hal rohani. Jadi bukan damai sejahteranya hilang, bukan. Nggak mampu. Dan bukan damai sejahteranya yang dicuri. Setan nggak bisa mencuri itu. Itu istilah-istilah pendeta yang khotbah. Tapi sebenarnya damai sejahtera itu nggak bisa dicuri. Sukacita itu nggak bisa dicuri. Tapi kita kehabisan energi untuk damai sejahtera. Make sense? Masuk akal? Sama kita kalau lapar, belajar angka-angka tuh terbang-terbang kan? Lagi baca ilmu pengetahuan, tapi lapar. Huruf-huruf terbang-terbang kan? Karena nggak konsen kan? Gitu, mirip-mirip kayak gitulah ilustrasinya. Ya, nah hal rohani juga sama. Sekarang saya mau nanya, siapa yang udah nikah? Angkat tangan. Pernah nggak tengkar sama istrinya atau pasangannya, suaminya? Pernah nggak pasanganmu menjengkelkan? Oke. Kalau pasanganmu menjengkelkan, Anda ikut jengkel, namanya Anda lowbat. Dia menjengkelkan, tapi Anda berusaha untuk mengampuni, kok ora iso. Saya mau murah hati, kok nggak bisa. Ikut sebel. Namanya tapi kalau Anda lagi full charge, pasanganmu menjengkelkan, Anda cuma senyum. Makin tua kok makin lucu. Lu serius? Saya nih ngomong karena saya ngalami. Makin tua kok makin lucu. Kalau yang belum tua, lagi datang bulan. Lagi full charge. Setuju? Karena mampu mengampuni, mampu toleransi, mampu murah hati. Mungkin suamiku tadi habis dimarahin bosnya, pulang masih kayak gitu, aku ngerti. Kenapa istrinya full charge. Tapi kalau istrinya lowbat, mari kita perang. Sekarang ngerti ya? Kenapa Anda mampu apa enggak ya? Nangkep enggak? Kalau lagi enggak mampu itu artinya lagi lowbat. Simple aja logikanya. Enggak usah nuduh diri, Anda enggak lagi mengalami kerusakan, enggak. Cuma lagi tidak punya energi untuk melakukannya. Untuk antusias itu butuh energi. Untuk saya khotbah gini butuh energi. Untuk saya ngusir setan butuh energi. Untuk saya merenung, mikirin firman Tuhan butuh energi. Gak datang sendirinya, Bu. Nah mungkin Anda berkata, kalau gitu gimana cara ngisinya kalau kita lowbat? Siapa yang mau tahu? Oke. Slide berikut. Oh belum, satu lagi saya mau tanya. Ketika Anda rapot, siapa yang kerja di kantoran, bukan di gereja, yang di kantoran? Di dunia bisnis, siapa yang kerja? Ini gak ada yang kerja ya, nganggur semua ya? Oh ya udah gak jadi kalau gitu. Saya kan kerjanya training dan coaching di korporat dan di macam-macam ya. Jadi teman-teman kalau kita ini lagi rapat sama bos kita, ditanya ada ide, ada usulan untuk kita menghadapi tantangan kita. Anda mikir, Anda geser. Kok mumet ya? Kok orang gak ada gagasan ya?
Lalu Anda berkata, Tuhan, tolong kirim ide, kirim hikmat. Kata Tuhan, sudah nak. Belum terima ya? Belum. Kata Tuhan, coba cek baterainya. Tuhan udah kirim WA dari kemarin kok. Filenya sudah dikirim. Bisa terima nggak? Kenapa? Dalam keadaan seperti itu Anda perlu segera isi. Anda lagi masak sambil berkata, aduh mantuku cuma satu-satu kok kurang ngajar. Itu lowbat. Anda jadi mantu lagi nyuci, mertua kok jahat sekali. Itu pokoknya di mana Anda lagi susah, lagi kesel, itu artinya jangan bilang setan lagi nyerang. Nggak ngapa-ngapain aja kok nyerang. Kata setan, hebat ya aku nih. Aku nggak ngapa-ngapain aja dianggap berbuat ya. Aku musuh sama setan, tapi aku mau kasih tahu keadaan sebenarnya. Itu karena kita lowbat. Ya, nah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita charge ya. Yuk slide berikutnya. Slide nomor berapa? 15 ya. Nah, sebelum kita ngerti tentang recharge-nya, kita perlu ngerti dulu hukumnya. Pertama, kalau Anda mau diisi harus terkoneksi, setuju nggak? Ya, gentong penuh ke gentong kosong ya mesti disambung. Kalau pindah namanya sulap. Ya, listrik ya mesti dia tersambung. Kalau nggak tersambung ya nggak nyala, gitu kan? Lampu ini nyala karena tersambung. Dan ketika sambungan ini terjadi, ada sumbernya mengalir ke sesuatu yang membutuhkan. Setuju ya? Dari yang penuh ke yang kosong. Nah sekarang kita masuk ke slide berikut. Buat listrik sumbernya adalah PLN. Tapi kalau kita sumbernya Tuhan Yesus. Yuk slide berikut. Jadi bagaimana sih yang namanya recharge? Sederhana loh Bapak Ibu. Alkitab berkata kita datang kepada Tuhan sebagai sumber energi. Slide berikut. Yaitu dengan cara satu-satunya yang kita pahami sebagai terkoneksi. Semua apapun yang kita sebut terkoneksi itu Alkitab menjelaskannya sebagai menyembah. Yuk angkat tangannya. Ketika saya menyembah, ucapkan sama-sama. Ketika saya menyembah, saya terkoneksi. Ada aliran dari Tuhan ke saya. Dari yang penuh ke kosong. Terkoneksi. Menyembah. Amin. Teman-teman, ketika kita menyembah, itu sebenarnya kita nggak memberi sesuatu. Tuhan nggak butuh apa-apa dari kita. Ada yang setuju nggak? Yang menerima siapa? Bukan Tuhan. Walaupun bahasanya kuberikan padamu. Bahasanya seolah-olah alirannya dari sini ke atas. Padahal nyatanya apa? Nah, kita ini cuma kata-kata supaya kita koneksi aja. Tapi aliran yang sebenarnya dari mana? Dari sana. Ini supaya Anda paham dulu prinsipnya. Dengan terkoneksi Anda mendapat. Dan kalau Anda sudah terkoneksi, Tuhan itu memberikan alirannya tidak pelit. Tidak pakai ribet. Tidak pakai lama. Tidak pakai syarat macam-macam. Kalau kamu tidak suci, kamu nggak boleh datang sama Tuhan. Loh, justru untuk bisa suci saya butuh energi. Jangan dibalik. Karena untuk hidup suci dan nolak godaan butuh energi. Untuk mengatakan tidak, itu butuh energi. Nah sekarang saya kehabisan energi. Ya saya nggak mampu.
Datang sama siapa dong? Satu-satunya sumber saya siapa? Boleh saya datang? Boleh. Karena Tuhan tahu satu-satunya sumber adalah beliau. Bapak Ibu, gak ada energi palsu. Gak ada. Energi palsu gak bisa dipakai. Cuma dipakai buat bohongin tapi gak bisa dipakai. Kayak uang palsu. Kita dibohongin tapi bisa pakai belanja gak? Bisa sampai ketangkep. Sebenarnya gak bisa. Gak laku tuh duit. Semua energi yang ada dalam semesta ini ciptaan Tuhan. Dan setan tidak bisa mencipta. Siapa yang setuju? Setan tidak bisa mencipta. Jangan pernah Anda berkata setan punya kuasa dan setan bisa mencipta. Jangan Anda pikir, loh setan kan makhluk, kan dia malaikat, diberi kuasa sama Tuhan tadinya. Terus kemudian dia jatuh. Iya tapi kuasanya bisa habis. Dan kuasa itu dari Tuhan. Dan kuasa itu bisa habis. Karena dia bukan Tuhan. Lalu harus diapakan? Ya kita harus sadari bahwa kita juga butuh. Kita perlu koneksi dengan Tuhan dengan menyembah. Nah Bapak Ibu, sayangnya kita nggak tahu bahwa yang namanya menyembah itu bukan cuma dengan satu metode. Slide berikut. Alkitab menggunakan berbagai kata untuk menyembah. Percayalah kepada Tuhan, itu artinya terkoneksilah kepada Tuhan. Tunduklah, cintailah, berharaplah. Itu kata-kata semua artinya terkoneksilah. Sembahlah. Jadi menyembah Tuhan itu adalah sebuah kondisi kita terkoneksi. Nah Bapak Ibu, kita baca di dalam Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4 di slide nomor 20. Slide 20. Please, slide 20. Mazmur 100 ayat 4. Enter his gate. Masuklah ke pintu gerbangnya. Dengan apa? Dengan apa? Di Alkitab terjemahan kita disebutnya nyanyian syukur. Tapi di Alkitab yang lain ada kata nyanyiannya enggak? Enggak ada. With thanksgiving. Dengan syukur. Boleh nggak rasa syukur dinyanyikan? Boleh. Tapi bukan soal nyanyiannya. Tapi sikap hatinya. Ini sudah menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan ulang. Kita masuk pintu gerbangnya artinya apa? Akses Kristus kita. Akses terkoneksi dengan Kristus kita. Itu dengan thanksgiving. Boleh dengan nyanyian? Boleh. Tapi kalau nggak bisa nyanyi juga nggak apa-apa. Jangan Tuhan bilang nggak sah, nyanyi dulu. Kenapa? Aku belum mau ngasih. Passwordnya kurang. Kurang apa? Kurang nyanyian. Anda kalau lagi nyupir, pulang kerja habis dimarahin customer, kok hatiku sakit ya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bukan kurang makan ya. Itu artinya, terus gimana? Tunggu hari Minggu, kelamaan. Tunggu hari Sabtu, kelamaan. Tunggu jam doa, kelamaan. Bisa saat itu? Caranya gimana? Terkoneksi. Terkoneksi di mobil Anda bisa bahasa lidah boleh. Tapi jangan lupa bahasa lidah itu harus bersyukur. Ada orang bahasa lidahnya bukan bersyukur, marah-marah. Itu bukan bersyukur. Tapi itu marah-marah. Kenapa enggak isi? Ya salah.
Yang penting syukurnya. Ada yang nyanyinya mengapa hidupku demikian. Nyanyi tapi salah. Lagunya lagu keluhan. Gak isi. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan nyanyiannya. Yang salah hatimu. Tuhan mintanya thanksgiving. Anda tahu waktu Daud di Gua Adulam, bangunkan kecapi, bangunkan gambus, dan bangunkan fajar. Apa yang dia katakan? Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Perkaraku boleh lebih tinggi dari langit, perkaraku besar setinggi langit, tapi Tuhan mengatasi langit. Persoalanku besar seperti bumi, tapi Tuhanku lebih besar dari itu. Itu syukur namanya. Itu namanya syukur. Daud kebetulan hobi nyanyi. Jadi dia pakai nyanyian. Anda periksa Mazmur 100 ayat 4 dalam berbagai terjemahan. Enggak banyak ditulis nyanyian. Cuma yang Indonesia ditambahin nyanyian. Mungkin ada sponsor dari mana ini saya nggak tahu. Salah nggak? Yang enggak. Tapi kebetulan saya nggak hobi nyanyi. Saya bersyukur bisa nggak? Sangat setiap hari. Tapi nggak pakai nyanyian. Kenapa? Saya ngorok aja fales Bapak Ibu. Jadi yang Anda suka nyanyian silakan. Tapi jangan Anda pikir pintu gerbang cuma monopoli Anda yang hobi nyanyi. Anda yang nggak bisa nyanyi nggak apa-apa. Masukilah pintu gerbangnya. Akseslah Tuhanmu dengan syukur. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Tahu nggak Anda ketika mengatakan ini, seluruh energi spiritual yang ada di dalam alam semesta ini langsung masuk ke dalam dirimu. Kalau Anda sering-sering latihan, Anda bisa ngerasain di kulitmu. Energi itu masuk. Coba. Kalau Anda yang belum bisa, Anda masih mati rasa. Saya mau nanya, kalau Anda berantem suami istri atau sama orang, sesudahnya capek atau seger? Ada yang habis berantem bilang, gue seger. Ada nggak? Anda capek bukan capek fisik loh itu. Capek karena Anda flush, energinya dibuang kayak di WC itu. Anda buang, tahu nggak ada yang mulung? Setan nggak bisa ngambil langsung, tapi dia suruh kita berantem, sudah itu kita buang. Dia ambil, dia pulang, sayang disayang. Gue sayang nih sama pasangan ini. Lagi pilpres, Anda boleh jagoin satu, tapi jangan jelekin yang lain. Karena itu pengurusan energi besar-besaran di negeri ini. Yang herannya orang Kristen ikut-ikutan. Pilih memang satu aja. Tapi gak usah jelek-jelekin. Karena Anda memfitnah, menggosip, itu buang energi loh. Dan ketika dibuang Anda jangan pikir gak ada yang ngambil. Udah ada yang nunggu tuh. Ingat, stop jadi donatur. Sementara kita ngisinya gampang sebenarnya, yaitu bersyukur, terkoneksi. Jadi ketika Anda lagi nyetir mobil, perlu merem, tutup mata. Anda bisa terkoneksi? Bisa. Lagi di tengah rapat di perusahaan, kok mumet ya? Kok nggak ada ide ya? Wah lopet ini. Ya, nggak usah tengging-tengging.
terkoneksi. Perlu bahasa lidah? Jangan, ini kantor. Perlu angkat tangan dan nyanyi-nyanyi? Jangan, nanti kita diusir. Anda perlu tutup mata? Juga jangan, bosmu heran nanti. Inilah hebatnya orang Kristen, bisa terkoneksi dalam segala keadaan. Amin. Nggak perlu pakai apapun, Anda bisa terkoneksi. Tibalah saatnya engkau menyembah aku di dalam roh. Dalam roh itu artinya dari hatimu, dari rohmu. Engkau bisa terkoneksi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ingat, ada kebohongan yang lain yang kita dengar. Lu mau datang sama Tuhan pas perlunya aja. Loh, ada benernya tapi ada salahnya. Nah kalau kita lagi lowbat mau datang sama siapa? Kalau kita nggak datang sama Tuhan mau tunggu siapa? Mau tunggu apa? Ingat, ini kebohongan intimidasi. Dengar baik-baik, setiap saat engkau butuh cepat datang sama Tuhan. Engkau tahu bedanya roh setan dengan roh kudus kalau kita lagi dalam kondisi tertentu? Misalnya Anda bersalah, berdosa, roh setan, roh kudus. Tahu bedanya? Apa? Intimidasi. Oh, nggak didorong juga jalan sendiri, Pak. Percaya sama saya. Bapak Ibu, ini bedanya. Dua-duanya menyadarkan kita akan dosa. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita berdosa, roh setan juga, lo berdosa lo. Tapi ada bedanya. Roh setan bilang, cepat kamu pergi, jauhi Tuhan sebab Tuhanmu marah. Dan kamu sebentar lagi dihukum. Itu sebabnya Adam bersembunyi. Bedanya Roh Kudus apa? Cepat datang kepada Kristus, sebab hanya Kristus satu-satunya yang bisa menolong engkau. Ngerti bedanya? Dan engkau perlu belajar untuk membedakan yang mana roh setan, roh Tuhan. Yang ngajarin jangan datang sebab engkau nggak layak, itu Tuhan atau setan? Itu setan. Yang berkata cepat datang, apapun keadaanmu datang cepat, sebab hanya Tuhanmu yang sanggup menolong engkau. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya tidak merendahkan persyaratan kekudusan, tapi dengarkan baik-baik. Engkau perlu Tuhan supaya engkau bisa kudus. Bukan engkau kudus, engkau boleh datang sama Tuhan. Lagi Adam jatuh dalam dosa, siapa yang menyapa duluan? Waktu Kain membunuh, siapa yang menyapa duluan? Kok Kain bisa dengar suara Tuhan? Justru Tuhan selalu mencari orang yang berdosa untuk dia berbalik. Marilah datang kepadaku. Mari teman-teman, jangan biarkan hari-harimu lowbat. Kalau engkau lagi masak sedih karena menantumu kurang ajar, artinya lowbat. Tuhan, aku bersyukur engkau baik. Engkau baik, engkau memberikan yang terbaik buat aku. Pada saat itu engkau full charge. Dan ketika engkau lihat menantuku, ya dia masih muda, nanti satu kali dia akan dewasa. Engkau mampu memberkati, engkau mampu mengampuni. Amin. Mau Anda bisa full charge? Lihat suamimu kok jengkelin gitu, artinya Anda lowbat. Cepat-cepat isi. Tuh udah mulai gemes tuh sama suaminya. Gak mau diet? Hah? Gak mau dilihat. Jadi kalau pasanganmu jengkelin artinya engkau lowbat. Kalau engkau full charge, lucu ya. Udah punya cicit kok masih begitu, lucu.
Senyum aja. Kenapa? Karena engkau mampu bertoleransi, mampu murah hati, mampu punya ruang untuk orang lain. Anda kalau nggak bisa sabar artinya engkau lowbat. Isi, full charge, hidup tanpa limit. Siapa yang mau hidup tanpa limit? Isi penuh-penuh dan jangan jadi donatur. Amin. Nah, seringkali kita nggak ngerti inilah esensi dari penyembahan. Slide nomor 19. Inilah esensi penyembahan. Esensi penyembahan itu adalah Anda sedang terkoneksi. Dan password untuk Anda terkoneksi itu adalah bersyukur. Anda tahu nggak bahwa non-believer, orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus juga ngerti tentang ini. Mereka bersyukur, semua agama ngerti bersyukur. Bahkan ateis juga ngerti bersyukur, cuma bersyukurnya dengan cara lain. Lalu bedanya apa Pak Sam? Orang Kristen sama nggak Kristen? Bedanya, kita ini koneksinya luar biasa. Sumbernya Roh Kudus dimeteraikan ke hati kita. Jadi supply-nya luar biasa. Tapi sayangnya orang-orang yang non-Kristen ini karena suplainya dikit mereka irit pakainya. Kalau kita Kristen penuh, buangnya gampang. Ini yang kita perlu perhatikan dan perbaiki. Dan saya berharap siang ini lewat seminar singkat ini Anda tercelik, pikiran Anda terbuka, hati Anda terbuka, Anda ngerti. Ya, dan nomor 2 dan nomor 3 kembali ke slide berapa tuh tadi modusnya? Nomor 1 dulu, slide nomor 1, slide nomor 26 deh. Masuk ke 26. Salah satu kebohongan yang paling menguras energi adalah ketika engkau self-esteem-nya rusak. Engkau tidak sadar kalau dirimu berharga. Dan orang yang tidak sadar dirinya berharga ini menjadi salah satu penyebab 90% masalah kejiwaan, masalah hubungan. Ya. Orang-orang yang self-esteem-nya jelek, tidak sadar dirinya berharga, mereka mudah tersinggung, mereka baperan, mereka merasa gagal, mereka merasa tidak layak, macam-macam. Saya nggak punya waktu untuk sesi ini karena ini bisa 2 jam sendiri. Tapi saya ingin beritahu, ini adalah pengurasan energi yang terbesar dalam modus yang pertama. Anda makan umpannya setan, kebohongannya setan yang mengatakan dirimu tidak berharga. Ya, oke. Slide berikut. Yang kedua, menyembah berhala. Nah, yang disebut berhala itu bisa macam-macam. Ambil contoh nih Bapak Ibu, botol ini isinya air. Setan bisa menyebarkan informasi hoak, ini air dari Tibet. Ini bisa membuat kamu lebih pintar kalau kamu minum. Kalau kamu mandi, kamu bisa dapat jodoh. Kalau kamu sakit, kamu bisa sembuh. Lalu mulai diyakini. Supaya lebih marem, botolnya dimandiin. Dikasih kembang. Nanggap ya? Ketika saya mandiin, saya kasih kembang, saya ngasih energi. Apakah botolnya berubah airnya? Enggak. Tapi karena saya kasih energi, setan nongkronglah di botol ini. Setiap Kamis saya mandiin, saya kasih bunga, setan bilang ini harinya kolek. Mengkolek setoran, transferan. Ingat, terkoneksi. Kalau saya menyembah dari yang penuh ke yang kosong. Yang mana penuh, yang mana kosong? Sini penuh, atau sini penuh, sini kosong? Sini penuh, situ. Jadi ketika saya menyembah berhala, terjadi aliran. Dari mana?
dari saya ke sini. Di sini ada yang nangkap? Jadi ngerti ya kenapa Tuhan gak ngizinin kita menyembah berhala ya. Bukan Tuhan tuh cemburuan gitu, enggak. Karena Tuhan tahu kita nih bohongin kalau kita menyembah berhala. Nangkap? Make sense? Paham sekarang? Supaya lebih marem dikasih mimpi. Botolnya bercahaya, terus keluar nomornya. Terus saya kasih tahu tetangga masang togel, dapet. Sekampung datang ke rumah saya, minta kasih menyan. Sebenarnya setan nggak makan menyan, setan nggak makan bunga, setan nggak makan apa Pak. Yang setan ambil apa? Energi. Sekarang nangkep ya. Ini sekalian saya bongkar habis-habisan supaya kalian ngerti. Itu caranya, modusnya dukun-dukun kerja. Tadi ada yang nanya, kalau mau dibarter supaya kita jadi kaya gimana? Oh iya, Bapak mau kaya, kayanya seberapa? 1 tahun untung 10M, boleh Pak. Mulai sekarang Bapak akan untung 10M, apa namanya mati, oke. 7 turunan ya. Itu sama seperti Anda berhutang, lalu nyicil, bunganya tinggi. Setan sudah dapat rezekinya buat 7 turunan. Setan hitung-hitungan Pak. Wah untung aku. Oke, 10 miliar. Walaupun belum tentu juga dalam perjalanan ditepati sama setan. Tapi yang pasti kan dapat dulu kan. Itu loh. Bisa gak diputuskan dalam nama Yesus? Bisa. Bisa. Kita putuskan. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi masalahnya berhala ini gak melulu patung. Kadang-kadang orang. Kadang-kadang artis. Jadi kalau lagi pagelaran, artis itu kan sebenarnya disembah itu. I love you, I love you. Kita semua penyanyi menyembah dia. Anda pikir si artis yang ngambil energinya? Bukan siapa? Dan yang repotnya kadang-kadang bukan artis, pendeta loh. Pendeta diyakini. Kalau dia doanya manjur. Datang orang. Bukan percaya sama Yesus, percaya sama siapa? Pendeta. Kadang-kadang yang jadi berhala organisasi. Kadang-kadang jadi berhala kekayaan. Kadang-kadang jadi berhala jabatan. Janganlah menyembah berhala. Kenapa? Karena kita memberi energi. Dan energi itu diambil sama siapa? Sama setan. Anda bisa bayangkan kalau di dunia ini rame-rame pada jam tertentu menyembah ke satu titik. Apa yang terjadi? Anda ngerti yang saya maksud? Kalau saya rame-rame nyembah ke satu gunung pada hari tertentu, Anda ngerti itu pengumpulan energinya? Diambil sama siapa? Untungnya yang nyumbang juga lagi cekak. Nggak banyak-banyak amat itu. Yang saya khawatir kalau orang karismatik. Yang gendut-gendut. Energinya pol semua. Tapi nyetornya bareng. Panenan itu. Panen raya. Hari tertentu, acara tertentu kayaknya Tuhan yang disembah. Padahal penyembahan berhala. Wis kapok saya ngelihatnya. Ngeri saya. Tapi apa boleh buat? Kita perlu disadarkan. Hati-hati dengan penyembahan berhala. Nah, yang modus berikut satu lagi. Jangan berharap kepada manusia dan apapun. Terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Kenapa kita bertengkar hai suami istri? Gak ada yang jawab. Kenapa kita bertengkar suami istri? Oke, lo bete sekarang kita singkirkan dulu. Karena orang gak kecewa gak tengkar.
Karena kecewa dia tengkar. Kenapa kecewa? Karena berharap. Sederhana ya. Kita karena berharap, gue tuh berharap lu tuh bawa oleh-oleh. Gue komplain, gue tuh berharap lu tuh lemah lembut. Gue tuh berharap lu begini. Tapi karena gak diberikan, komplain, kecewa. Yang satu juga gak terima kan. Saya berharap kamu sabar juga. Ya udah mari kita tengkar. Mari kita mainkan gitu kan. Sesudah bertengkar terjadilah pengurasan energi. Jadi berharap harus hati-hati. Kenapa kamu sakit hati? Kamu berharap. Kenapa berharap? Kamu menyumbang sebenarnya. Aku mengharap suamiku bisa membahagiakan. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan. Setuju? Saya berharap pendetaku baik. Cuma Tuhan yang baik. Saya berharap tim saya semuanya, jangan pernah berharap sama siapapun. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Amin. Kita seringkali nyumbang energi. Hari ini siapa yang mau merdeka dan hidup tanpa batas? Engkau udah tahu cara ngisinya dan engkau udah tahu caranya untuk jangan jadi donatur. Oke? Ada tanya jawab silahkan. Siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau bantu saya silahkan. Ada tanya jawab? Bu Kristi? Sedikit 5 menit? Masih kurang? Bisa? Setelah? Oke, good. Saya serahkan kalau gitu ke kamu. Waktunya udah habis. Persiapkan persembahan kita terlebih dahulu. Mari kita sama-sama tanya Tuhan berapa yang harus kita bawa. Jangan dengan kebiasaan, tapi dengan hati kita untuk mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk persembahan nanti ada tim ushers yang akan mengedarkan. Mari sambil menyiapkan persembahan, kita berdoa juga untuk persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan beri kami kesempatan untuk menyembah-Mu dengan harta kami Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus tuntun setiap kami berapa yang harus kami bawa kepada Engkau. Dan biar persembahan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan, kami akan hidup dalam segala kelimpahan akan Engkau. Dan hidup kami ada dalam jaminan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita Tuhan. Sebab sukacita itu yang akan membuat hidup kami Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk kantong persembahan bisa langsung diedarkan.
dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba Allah, kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja sampai selamanya.
maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba Allah, kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Engkau layak dan mulia dan ditinggikan, Dia mulia dan dipuja
dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba Allah, kau layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Allah semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kudus